Saudara-saudara, kita lanjut dari episode yang pertama, sekarang yang kedua. Jenis apa saja sih yang ada di kandangnya Pak Swandi dan kenapa memilih jenis-jenis kambing tersebut? Populasinya berapa? Konsepnya seperti apa? Mari bersama-sama kita dengarkan dari suhu perkambingan. Pak Swandi, dilanjut. Kenapa Bapak yang dilakukan di sini, populasinya berapa, jenisnya apa saja, konsepnya seperti apa? Monggo Pak Sandi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat sore, wabarakatuh. Bapak. Eh, Populasi sebenarnya nggak terlalu banyak. Kami kisaran ada 50-an kemarin itu sudah sebagian itu sudah laku. Terus jenis yang kita piara di sini itu ada crossbur, Jawa Randu, Safira, terus domba, sama ya itu aja yang masih yang sudah yang tersedia. Kenapa kok bermacam-macam? Masyarakat Kaltim ini di lingkungan kami ini kan plural, banyak suku, banyak bermacam-macam kesukaan lah. Jadi mereka yang dari Jawa Barat itu rata-rata sukanya domba, ya kita sediain domba. Yang di Jawa Timur sukanya itu Jawa Randu, kita sediakan Jawa Randu. Kemudian ada lagi yang sukanya crossbur, yang karena sudah dia mengenal dagingnya banyak, maka kita sediain crossbur, sekalipun itu tidaklah terlalu banyak. Sehingga kenapa kok ini harus bermacam-macam, karena untuk menjaring market Sesuai dengan ya, selera ya, ya atau bahasanya market ya, share-nya itu. Jadi datang tidak kecewa ya. Nggak kecewa. Wah, seperti mall gitu. Ya, gitu. Oke, sip, mantap. Jadi saya mengambil sistem bisnis kambing saya itu seperti itu. Rupa-rupa ya. Ya, rupa-rupa. Jadi nanti teman datang atau pembeli datang, Pak saya pengen Jawa Randu, oh ini ada Jawa Randu. Saya pengen domba gibas, ini ada gibas gitu loh. Mantap. Yang dari suku kita yang dari Jawa Barat itu lebih suka gibas gitu. Jadi untuk kambing guling apa itu dia suka. Kemudian yang dari Jawa Timur agak ke barat, yaitu sukanya mesti Jawa Randu. Jadi itulah yang bisa kita laksanakan. Saya membaca ini apa itu keinginan masyarakat, sekalipun tidak banyak ada. Tinggal nanti breeding, pengembang biakan Ya, itu ya. gitu. Kami juga melayani konsultasi peternakan, manakala ada teman-teman dari Pemula lah ya. pemula peternak gitu, ada kesulitan apa atau gimana tentang ternaknya, selalu mengakses telepon kami, kemudian biarpun siang malam tetap kami layani. Mantap. Begini Pak, ngapunten ya. Nggih, Ini rata-rata kalau saya berkunjung ke teman-teman peternak, nggih. itu mereka mesti berpikir ini kemana peluang pasarnya. Ini kendalanya kan di situ. Ya, Paling-paling ya. kalau di Jawa kan kebanyakan ke pasar, Pasar, bakul ke bakul. ya, Karena, ya. Lah kalau di Kalimantan ini nyaris tidak ada pasar hewan kan gitu. Ya, ya. Nah ini gimana mengatasi pasca ternak atau dijualnya nih Pak? Nah. Ini gimana ini triknya panjenengan ini? Itu sebenarnya pikiran itu muncul, saya juga ngalamin dilema seperti itu ketika saya mau berhenti dari perusahaan. Saya nanam tanaman apa aja juga bisa, tapi gimana aku nanti memasarkan? Ternyata kuncinya satu Pak, Nggih. silaturahmi, banyakin teman. Itu satu Itu silaturahim, aja. Jadi, mengenalkan mengenalkan. kegiatan Nah, kita. Jadi kalau ada teman kenalan baru ya kita datangin ke rumah. Kalau kita punya pisang ya kita bawain pisang, punya Masya kates Allah. kita bawain pisang. Nah, Wah, Jadi- mantap. dan dari teori-teori ini maka terjadilah perbincangan. Mm-mm. Orang yang tidak tahu dari keluarganya teman tadi bisa jadi tahu. Biasanya tanya,
Pak tinggal di mana? Di sana. Ya, terus kerja apa? Saya piara kambing gitu. Oh gampang Pak, nanti aku mau hakikahan, bisakah adakah Pak kambingnya? Nah, dari Masya situlah Allah. kita terbuka. Jadi Maka, mengamalkan ajaran Pak Ustadz guru agama kita. ya, Salah satunya mengutip dari apa hadis apa-apa itu. ya, Kalau ingin kaya, ya. silaturahim lah. Silaturahmi. Ya. Ingin sehat silaturahim. Silaturahmi, ya. Nah, jadi artinya mengatasi untuk penjualan pemasaran bagaimana kita sering bersilaturahim. Bersilaturahmi. Semakin banyak silaturahim ke siapapun, maka insya Allah produk Ya. kita Market kita terbangun. Sederhana, Pak, sebenarnya. Mantap. Pelajaran sangat berharga, barokallah. Semoga terus amin. berkembang. Amin, Jadi amin. kepada khususnya warga di Penajam, Penajam Pasir yang Utara. Pasir Utara ini yang berminat dan mencoba, karena tadi lahan hijauan sangat luas. Ya. Pakan tidak bingung seperti di Jawa. Ya. Ya. Maka peluang rezeki, bahwa maaf kalau kita bicara masalah suku atau agama Islam, mayoritas Islam itu pasti ada saatnya akikah. Akikah, ya. Yang kedua Idul Adha. Idul Adha. Nah, maka kalau kita sejak awal sudah menyiapkan ternak kita kambing, Ya. maka ya akikah ini. Akikah. Nah, sekaya orang pun menurut ajaran yang saya pahami, Ya. maka akikah ya kambing. Kambing. Nah, kalau Idul Adha boleh memang sapi. Sapi. Nah, tapi kalau akikah yang sekaya apapun kambing ada ditambah sapi, tapi intinya kambing. Gitu. Terus, Iya, Pak. Pak Agus tadi mengingatkan kita soal hakikah. Nggih. Nah, sebenarnya di hakikah itu marketnya juga terbuka. Mm-mm. Logikanya jumlah kelahiran anak muslim Mm-mm. tidak sebanding dengan jumlah kelahiran anak Kambing. kambing laki-laki. Iya, Gitu betul. loh. Heeh. Jadi sehingga pasar kambing di Kaltim ini sangat Terbuka. Ya. Oh, Tapi itu. juga harus diimbangi dengan tadi silaturahmi. Iya, mengenalkan bahwa kita punya Punya kambing. kambing. Artinya supply and demand kalau bahasa saya sekolah, Ya, yang membutuhkan banyak, Iya. kesediaannya sedikit. sedikit. Sehingga banyak bakul-bakul, istilah saya bakul ya, Ya. broker kambing Kalimantan lari ke Jawa bawa satu kontainer. Jadi seperti itu. Nah, ya, ini Tapi bagus. rata-rata kalau kambing, mohon maaf, kambing kiriman dari Jawa terus kemudian turun di Kaltim, rata-rata kesehatannya sudah banyak Iya, menurun. karena perjalanan jauh nggih. Jalur Ada yang stres, Ada kalau stres, tidak bisa ada teratasi yang mati. mati. Nah, beda kalau kambing yang lahir di Kalimantan kandang kami ya, di sini, lahir di sini, kemudian dipotong juga di wilayah di sini. Karena sudah adaptasi dan Adaptasi. sudah terbiasa. Rata-rata sudah gemuk-gemuk dan sehat. Terus ini Pak, terakhir Pak, pesan-pesan bagi peternak dan calon pemula peternak ini, pesan-pesan. Ya, intinya kita harus juga punya semangat, prinsip, dan punya semangat untuk membangun ternak dan yakin ternak itu kedepannya akan lebih baik. Ternak itu kedepannya akan lebih baik. Amin. Gitu, Pak. Sudah? Sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak Suwandi, begitu hebat sebagai contoh tuntunan dan tatanan bagaimana memanage ternak kambing mulai merambah kepada pemikiran bisnis, bukan sekedar hobi. Demikian pemirsa, mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Tetap semangat bagi kami semua, kita semua, bagi pemula dan bagi peternak. Jangan putus asa, terus genjot gaspol. Salam sukses peternak, salam ngarit se-Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.